datang di podcast Bangun Negeri. Tempat kita ngobrol seru tentang perjalanan Indonesia dari masa lalu penuh drama sampai tantangan yang kita hadapi sekarang. Nah, di episode kali ini kita akan bahas bareng-bareng apa aja sih tantangan dan potensi pembangunan yang ada di Indonesia. Yuk, siapin telinga kalian karena episode kali ini bakal seru banget. Pernah nggak sih kepikiran kenapa negara sebesar dan sekaya Indonesia masih punya banyak PR buat maju? Padahal kita punya sumber daya melimpah, pariwisata kelas dunia, bahkan generasi muda yang produktif. Tapi di sisi lain, masih banyak masalah yang bikin langkah kita terasa berat. Singkatnya gini, tantangan itu hambatan yang bikin pembangunan jadi susah jalan, sedangkan potensi itu adalah kekuatan yang bisa jadi modal besar buat bikin Indonesia lebih maju. Jadi gampangnya, tantangan itu kayak rintangan di game, sementara potensi itu adalah barang keren yang bisa bantu kita untuk naik level. Tantangan pembangunan. Pertama, tantangan klasik yang ada di Indonesia adalah korupsi. Korupsi itu udah kayak warisan dari dulu, bahkan waktu kita masih dijajah sampai di masa reformasi. Uang yang seharusnya dipakai buat ngebangun sekolah, rumah sakit, bahkan dana haji, malah diselewengin buat oknum tertentu. Gimana kita bisa maju kalau dananya bocor terus? Ibaratnya mau lari kenceng tapi sepatunya malah bolong. Kalian pasti pernah denger dong soal pembangunan jalan Anyer Panarukan yang super panjang itu, sekitar 1000 km. Katanya sih, para pekerjanya kerja rodi, alias kerja keras tapi nggak dibayar. Tapi ternyata Dendels, bosnya waktu itu, sebenarnya bayar loh. Nah, terus uangnya ngacir kemana tuh? Jadi ceritanya, uang gaji itu diserahin sama Dendels ke bupati, kayak manajer proyek gitu. Tapi sayangnya, bupati ini kayak cheat. Dia nggak ngasih uang itu ke para pekerja sama sekali. Yang ada malah diembat sendiri. Padahal, Dendels tuh anti banget sama yang namanya korupsi. Bayangin deh, para pekerja udah capek-capek. Duit mereka malah hilang entah kemana gara-gara si bupati jahil itu. Gokil kan? Kedua, ketimpangan kota dan desa. Di kota, fasilitasnya lengkap. Ada sekolah bagus, rumah sakit ada di mana-mana, jalannya mulus. Tapi di desa terpencil, anak-anak harus jalan berkilo-kilometer buat ke sekolah, dan rumah sakit besar masih jarang banget. Jadi, ada jurang lebar antara akses kota dan desa. Ketiga, masalah lingkungan. Hutan banyak yang rusak gara-gara penebangan liar. Banjir sering banget terjadi. Di kota, polusi bikin kita susah hirup udara bersih. Padahal, tanpa lingkungan sehat, pembangunan tidak akan berkelanjutan. Oke, dari tadi kita udah bahas yang negatif terus. Sekarang kita geser ke hal yang bikin optimis. Potensi Indonesia. Pertama, sumber daya alam. Kita punya emas, batu bara, sampai kelapa sawit, komoditas incaran dunia. Kalau dikelola dengan bijak, ini bisa jadi mesin utama buat ningkatin ekonomi dan bikin rakyat sejahtera. Kedua, pariwisata kelas dunia. Siapa sih yang nggak tahu Bali atau Raja Ampat yang lautnya indah banget? Kalau sektor ini dikembangin terus, Indonesia bukan cuma makin dikenal dunia, tapi juga dapat devisa gede buat pembangunan. Ketiga, bonus demografi. Jumlah penduduk usia muda produktif lebih banyak dibanding usia tua. Artinya, kita punya tenaga kerja melimpah. Jadi, tantangan dan potensi pembangunan Indonesia itu kayak dua sisi koin. Ada korupsi, ketimpangan, dan masalah lingkungan. Tapi di sisi lain, ada sumber daya alam, pariwisata, dan bonus demografi yang bisa jadi modal gede. Semua tergantung gimana kita ngelola. Karena ingat, pembangunan itu bukan sprint, tapi maraton panjang yang harus kita jalanin bareng-bareng. Nah, masyarakat lokal ikut melakukan pembangunan nasionalisme melalui menjaga lingkungan dan membuka peluang pariwisata. Kalau sebagai siswa, apa yang bisa kita lakukan? Untuk mendukung pembangunan nasional, kita bisa lakukan dengan menjaga alam, mencintai produk lokal, dan pariwisata lokal, sehingga ekonomi kita bergerak. Jadi generasi bersuara,
Ayo mulai bergerak sebagai agent of change. Oke generasi bersuara, ini adalah episode terakhir dari series Bangun Negeri. Tapi jangan bersedih, kita bisa tetap bertemu di ruang cerita lain. Terima kasih buat generasi bersuara yang setia dengerin podcast kita dari episode pertama. Kita udah belajar dan refleksi banyak hal nih. Semoga semangat membangun negeri tetap menyala di hati kalian ya. Bye-bye generasi bersuara.